Film diawali dengan seorang pemuda berasal dari Jepang yang bernama Yamada yang saat ini terlihat sedang berada di Thailand karena menjadi salah satu bagian dari prajurit dari armada Jepang dan ke Thailand guna membantu Raja Ayutthaya menghadapi perang melawan musuh. Pada hari lain Yamada diperintah untuk memberantas sebuah kelompok Hongsawade yang telah menyengsarakan desa Siam dan menyebarkan teror malam dan ketakutan. Setelah berhasil menghabisi musuhnya, Yamada kemudian membawa salah satu dari mereka ke hadapan atasannya dan mengatakan bahwa dari salah satu Hongsawade adalah orang Jepang, sehingga sang ketua pun meminta Yamada untuk mencari tahu siapa di balik dalang ini semua dan akan melaporkannya pada sang raja jika pelaku utamanya sudah ditemukan. Pada pertemuan itu, salah satu dari bawahan sang ketua dari jabatan yang lebih tinggi dari Yamada yang bernama Kuroda tampaknya merasa risih dengan tatapan matanya yang sangat tajam sehingga bisa disimpulkan bahwa dialah dalang di balik kekacauan yang terjadi di Ayutthaya. Pada suatu malam di sebuah desa yang mayoritas orang Jepang, semua mereka saat ini sedang mengadakan pesta yang ia menghormati dewa pelindungnya, di mana Yamada dan teman-temannya sedang asik minum sambil tertawa senang di acara tersebut. Selesai dari acara tersebut, Yamada yang ditemani dua orang temannya pulang ke rumah dengan kondisi jalan sempoyongan yang barusan memasuki lorong sempit tiba-tiba disergap sekelompok orang berpedang. Dan saat itu Yamada terkejut bahwa ia melihat si botak yang tidak lain adalah Kuroda. Kuroda yang awalnya ingin menghabisi Yamada saat itu juga disitulah ada kejutan datang ahli bela diri Muay Thai milik Ayutthaya. Datang ke tempat itu dengan gaya kekar dan terlihat kuat. Kuroda pun akhirnya melarikan diri sadar bahwa tidak akan menang melawan mereka, sementara Yamada dibawa oleh keempat pendekar tadi ke sebuah tempat bernama Pitsanuloke Singkoe dan diserahkan kepada biksu agar segera diobati. Beberapa hari kemudian akhirnya Yamada berhasil bangun dari pingsannya yang ketika baru membuka matanya sudah disuguhkan dia orang wanita yang sungguh cantik jelita. Salah satunya bernama Susanti yang selama ini merawat Yamada selama tidak sadarkan diri. Di lain sisi, tempat bela diri Muay Thai dan biksu yang mengobati Yamada tengah sedang mengadakan pertemuan dengan muridnya, di mana si biksu memperkenalkan murid seniornya yang saat ini sedang bertugas sebagai pengawal pribadi raja yang bernama Sua. Ditemani dua temannya saat ini akan menyampaikan amanat dari sang raja, yaitu sebuah kompetisi di area kerajaan. Dan apabila orang yang berhasil bertahan dari area pertarungan akan langsung diangkat oleh raja untuk jadi pengawalnya. Selain menyampaikan amanat, Sua juga akan mengajari beberapa teknik Muay Thai mematikan agar mereka bisa mengalahkan musuh di kompetisi dan berhasil lolos dengan mudah sebagai pengawal. Namun di tengah kebesaran Sua dan gurunya ada salah satu murid yang meragukan Sua yang tidak lebih baik dari dirinya. Setelah pertarungan selesai, guru mereka mengatakan Ayutthaya sedang dalam kondisi sulit karena para Hongsawade yang berbahaya ingin menguasai tanah mereka. Untuk itu, sang guru meminta kepada murid-muridnya untuk bersatu, bertindak dan mati terhormat sebagai pahlawan. Di tempat lain terlihat Kuroda sedang bertemu dengan pemimpinnya. Ketika itu Kuroda mengambing hitamkan Yamada sebagai seorang pengkhianat yang telah bergabung dengan Hongsawade, sehingga pemimpin yang mengetahui kabar itu pun menugaskan Kuroda untuk memburu Yamada dan membawa mayatnya kepada si ketua. Di saat istirahat, Yamada terbangun karena mendengar kentongannya dipukul berkali-kali dan dia mencari pedangnya yang sudah tidak ada di tempatnya lagi. Keesokan harinya, Yamada menemui sang biksu dan mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Dan sang guru pun berkata bahwa jika semua orang yang berada di bawah langit Ayutthaya sudah dianggap sebagai darah Ayutthaya yang wajib diselamatkan. Yamada kemudian pergi ke tempat pandai besi mencari seorang bernama Kam yang sudah menyelamatkan dan membawanya kepada si guru yang tanpa dia mungkin nyawanya Yamada masih bisa terselamatkan. Kam bercerita bahwa Jepang adalah seperti kerajaan Ayutthaya, mengorbankan dirinya untuk kerajaan bahkan siap mati jika itu diperlukan. Maka dari itu Kam menyelamatkannya dan Kam menganggap Jepang adalah temannya. Saking terharunya dengan sebuah kata yaitu teman, menganggap dirinya adalah orang paling bahagia di dunia dan ia beruntung bisa mendapatkan di kota ini bersama orang-orang baik.
Ketika sedang tertidur lelap dan para murid si guru selesai dengan patrolinya, Yamada tiba-tiba mendapatkan tamu tak diundang, dan seketika itu mereka yang tidak lain adalah utusan dari Kuroda yang hendak ingin membunuh Yamada, dan terjadilah baku hantam sampai keluar. Dan pada saat itulah datang murid dari si guru untuk membantu Yamada melawan utusan Kuroda itu. Di akhir pertarungan, salah satu murid memukuli Yamada karena sudah bertarung dengan sesama golongannya sendiri. Karena itu di Ayutthaya hal yang sangat tidak boleh dalam hal situasi apapun juga. Di tengah kondisi itu, sang guru pun mengajak muridnya untuk berbicara dengan menasihati muridnya bahwa orang lain punya rahasia dan kita tidak boleh memaksa ingin tahu rahasia orang lain. Dan sang guru pun mengatakan bahwa orang Jepang yang diselamatkannya itu bukanlah orang jahat, dan sang guru pun meyakininya. Dan sang guru berkata bahwa orang lain berhak menjaga rahasianya. Di tempat lain memperlihatkan Susanti yang sedang galau karena orang yang ia cintai baru saja menghadapi masalah. Dan saat itu datanglah sang kakak yang mengatakan semua akan baik-baik saja. Karena Yamada adalah orang yang kuat. Seketika mendengar kata dari kakaknya pun Susanti mulai tersenyum. Malam itu juga para anggota suruhan Kuroda yang sebelumnya diutus untuk membunuh Yamada telah berkumpul untuk memberitahu bahwa misi yang ditugaskan ke mereka telah gagal. Dan saat mendengar itu, Kuroda pun sangat marah kepada anak buahnya karena telah gagal membunuh Yamada. Dan seketika itu Kuroda membunuh mereka tepat di hadapan yang lain agar menjadi pelajaran kepada yang lain. Di malam yang sunyi dan tampak Yamada sedang memainkan sulingnya dengan penuh indah, tampak Susanti melihat dari kejauhan dan segera menghampiri Yamada. Sesaat setelah, Susanti pun bertanya kepada Yamada, bisa sampai ke Ayutthaya dan apa gerangan yang membawanya ke sini? Yamada berkata bahwa ia adalah prajurit sukarelawan dari Raja Narasion, dan tampak setelah itu Yamada sedang menempa besinya. Pada siangnya terlihat Yamada sedang berlatih gerakan khas Jepang dan disaksikan seorang putri kecil di sebelahnya. Yamada pun mengetes apakah bela diri Jepang mengalahkan Muay Thai, dan saat itulah Yamada menunjuk salah satu dari murid si guru dan mengajaknya berduel. Tapi ya, ternyata hanya sekali gerakan saja Yamada tersungkur dari murid tersebut. Di hari kemudian Yamada mendatangi si guru dan di sana ia berkata bahwa ia ingin belajar tinju tai kepada gurunya tersebut. Namun si guru berkata bahwa teknik bela diri Yamada sudah sangat bagus dan tidak perlu mengajarinya jurus lain. Tetapi Yamada tetap kekeh untuk mempelajari seni bela diri Ayutthaya, dan bahkan Yamada menganggap dirinya adalah bagian dari bumi Ayutthaya walaupun dia bukan terlahir dari sini. Tak lama kemudian sang guru pun menerima Yamada sebagai seorang murid karena terketuk oleh kata-kata Yamada sebelumnya. Dan ya, akhirnya Yamada pun memulai latihannya untuk mempelajari beberapa jurus khas Ayutthaya yang diajarkan kepadanya dengan penuh semangat. Dengan penuh semangat, siang dan malam Yamada terus berlatih bela diri dengan didampingi gurunya. Dan setelah sekian lama berlatih, akhirnya pada siang itu Yamada mengatas teknik bela dirinya dengan salah satu murid sang guru. Dan pada akhirnya murid itu pun berkata kepada Yamada bahwa teknik tinjunya itu sudah lebih baik. Di lain tempat, Suwa dan dua orang temannya menghadap sang guru dan mempertanyakan apakah gurunya yang telah mengajarkan ilmu bela diri ke Yamada. Sang guru pun menjelaskan bahwa tidak harus orang dari pribumi yang harus bela negara, melainkan orang asing juga bisa. Sang guru berkata bahwa dia yakin Yamada akan menjadi bagian penting dari Ayutthaya. Saat Kam beristirahat dari latihan, ketika itu Yamada menghampirinya dan memberikan hadiah pedang yang telah ia buat sebelumnya. Dan di saat yang sama murid yang lain menghadap guru dan mempertanyakan apakah pedang ini adalah asli Jepang. Sang guru berkata pedang ini tempaan Jepang, sebagaimana pedang Ayutthaya yang kuat dan tajam seperti kedamaian tapi lemah, tapi tidak akan pernah menyerah pada musuh. Selain dilatih oleh gurunya, Yamada juga dilatih oleh Suwa agar bela diri menjadi kuat karena sebentar lagi akan mengikuti kompetisi dan pemilihan menjadi pengawal raja. Kemudian suatu hari Yamada pergi menemui gurunya dan membicarakan tentang soal dirinya yang akan dicalonkan menjadi pengawal raja untuk menjadi pelindung raja dan negara sampai titik darah penghabisan. Dan sebelum mengikuti kompetisi, Yamada mentato tubuhnya langsung oleh sang guru berisi huruf suci Alkitab Buddha yang akan mengingatkan Yamada agar melakukan hal kebaikan saja selama umur hidupnya. Singkat kemudian dan tibalah di mana hari kompetisi, di mana sang raja yang melihat orang berkulit putih atau tentara bayaran dari Jepang yang ikut berpartisipasi pun merasa terkejut, dan keterkejutan itu pun berubah menjadi kebanggaan setelah melihat Yamada mampu bertahan dari kompetisi dan menang tanpa mendapatkan kekalahan sekalipun.
Setelah seleksi selesai dan dipilihlah 10 orang paling kuat dan tak terkalahkan, dan di mana sang raja saat sedang memberikan selamat kepada mereka, tiba-tiba dihampiri salah satu bawahannya dan mengabarkan bahwa pasukan Hongsawade telah mengirim 200 pasukan terkuat mereka Ayutthaya dengan tujuan untuk membunuh sang raja dan mengambil alih kekuasaannya. Mengetahui kabar itu, sang raja langsung menyanggupi tantangan itu dari bangsa Hongsawade, dan di mana sang guru meminta raja untuk bersabar dan menahan ambisinya tersebut dan mengusulkan mengirim 10 pengawal terkuat yang baru saja terpilih untuk membunuh 200 pasukan Hongsawade dalam 2 malam dan akan kembali setelah misi selesai. Sebelum terjun ke medan tempur, sang guru terlebih dahulu mengembalikan pedang milik Yamada untuk digunakan menghabisi 200 pasukan Hongsawade tersebut. Setelah persiapan selesai, Shua beserta pasukan berangkat menuju hutan dan mencegat mereka dengan cara sembunyi-sembunyi. Pasukan Shua memantau dengan taktik gerilya, dan sesaat musuh sudah dekat, pasukan Shua pun keluar untuk memerangi pasukan dari Hongsawade tersebut. Satu persatu musuh pun bisa dieliminasi dengan sangat baik. Ya, karena mereka adalah pasukan terpilih yang sangat kuat. Begitupun dengan Yamada, dengan gagahnya ia membantai musuhnya dengan pedangnya. Usai pulang dari pertempuran, Yamada dan pasukannya pun kembali dan menghadap sang raja, memberitahukan bahwa misi kali ini berhasil. Alhasil sang raja pun sangat senang dan bangga terhadap para pengawal barunya tersebut, dan sang raja pun memberikan semangat pada pasukan tersebut dengan menyuruhnya mengambil satu batu tanah di depan mereka sebagai tanda pengingat bahwa dimanapun dan dalam kondisi apapun hidup dan mati agar ingat selalu bahwa di tanah ini dan dilahirkan dan di tanah ini akan mati. Setelah menjalani hari-hari yang melelahkan, Kam mengajak Yamada bersumpah suci bahwa mereka akan menjadi saudara selamanya di depan patung Buddha. Sepulangnya dari pertempuran, para pengawal sang raja pun disambut dengan tarian khas untuk menyambut datangnya pasukan karena telah memenangkan pertempuran. Setelah pulang dari pertunjukan, Yamada pun sedang berduaan di sebuah tempat dan mengatakan kepada Susanti bahwa ia sangat takut jika harus berpisah, seperti kisah sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara. Mereka pun juga merasakannya. Karena mau gak mau, Yamada pun akhirnya harus kembali ke Jepang dan Susanti pun harus sendirian. Susanti pun menjahitkan baju Yamada sebelum pergi meninggalkan, dan Yamada pun memberikan boneka Teru Bozu kecil kepada Susanti dan adiknya Kratin. Tak lama setelah itu pun Yamada pun pergi untuk membalaskan dendamnya kepada Kuroda, si pengkhianat yang sudah mencoreng nama baik Jepang. Melihat Kratin sendirian, Kam pun menghampiri adik kecil itu dan menanyakan apa yang dilakukannya, dan Kam pun langsung ingat saat itu juga bahwa Yamada telah pergi. Dan di tempat lain, Yamada pun telah sampai dan bertemu Kuroda dan mengajaknya menyelesaikan urusan tempo lain di tempat sama pada waktu Yamada dicegat waktu melewati lorong tersebut. Adu pedang pun terjadi di mana Yamada dan Kuroda saling mengarahkan pedang mereka masing-masing, dan di saat Yamada dalam kondisi unggul dan Kuroda terluka, tiba-tiba datang 2 ninja lain yang membantu Kuroda untuk melawan Yamada. Disitulah pertarungan sengit. Di saat Yamada melakukan pertarungan dengan ninja yang datang makin bertambah, datanglah Kam yang tidak disangka-sangka untuk membantu Yamada melawan Kuroda dan para ninja. Dengan kuatnya Kam menghabisi para ninja sampai habis. Setelah itu berhadapan Kuroda yang tampak sudah berada di hadapannya. Di lain tempat, Susanti tampak berdoa dengan khusyuk meminta agar sang pujaan dan kakaknya selamat dalam pertempuran tersebut. Di saat yang bersamaan, ternyata dan tanpa diduga Kuroda pun telah menembak Kam di bagian perut yang saat itu juga membuatnya terjatuh. Ketika mengetahui hal itu, Yamada langsung dengan tekad yang kuat dan tujuan awal membantai ninja yang tersisa, dan setelah itu Yamada dan Kuroda lah berhadapan. Dengan kemarahan itulah Yamada terus memojokkan Kuroda, yang seketika itu tebasan pedang Yamada mengenai Kuroda dan matilah. Yamada pun menghampiri Kam yang sedang sekarat, dan Kam pun dengan sedikit kekuatan mengatakan kepada Yamada untuk berjanji pada Ayutthaya, dan saat itu juga Kam tiada. Yamada pun saat itu langsung mengkremasinya dan berjanji akan selalu setia ke Ayutthaya, dan dengan pedangnya akan membunuh musuh-musuh seperti apa yang diinginkan. Dan setelah itu Yamada pun mengabdikan dirinya kepada sang raja dan tanahnya Ayutthaya hingga akhir hayatnya. Dan film pun selesai.